Dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Indikator yang akan nampak dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita sedang menyatu atau tinggal dengan sang pokok anggur, yaitu adanya aliran kasih yang melimpah dalam batin kita. Mengasihi keluarga, semua orang bisa melakukannya. Mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, semua orang bisa melakukannya. Mengasihi orang yang lemah, yang sedang membutuhkan, semua orang bisa melakukannya. Namun mengasihi musuh, tidak semua orang bisa melakukannya. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita, mengasihi orang yang berkata tajam dan menyakitkan, mengasihi orang yang dengan sengaja melukai perasaan kita, mengasihi orang yang dengan terang-terangan membenci kita, mengasihi orang yang menganiaya kita, mengasihi orang yang berperilaku buruk kepada kita. Apalagi jika orang tersebut bukan hanya sekali dua kali, namun kerap kali menyakiti kita, tidak semua orang mau dan bisa melakukannya. Hal ini memerlukan jenis kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan ilahi. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 bagian B dituliskan, Allah adalah kasih. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memiliki potensi melukai kita, baik melalui perkataan ataupun tindakan mereka. Namun dengan adanya kehidupan ilahi, Zoe yang berkelimpahan itu, dengan mudah kita bisa mengampuni dan mengalirkan kasih dan doa-doa kita buat orang yang menyakiti kita. Suatu ketika Petrus datang dan bertanya kepada Yesus dalam Matius 18 ayat 21-22. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali yang dimaksudkan adalah dalam sehari. Artinya jika orang yang sama bersalah kepada kita sebanyak 490 kali dalam sehari, atau setiap 2 atau 3 menit sekali, orang tersebut melakukan kesalahan, kita diperintahkan mengampuni orang tersebut. Inilah kasih yang ilahi." Di awal saya mengawalinya dengan Yohanes 15 ayat yang keempat. Karena hanya keterhubungan dengan sang pokok anggur yang adalah kasih itu sendiri yang akan membuat kita otomatis mengalirkan kasih. Kasih adalah buah dari keterhubungan kita dengan sang pokok anggur. Tanpa keterhubungan dengan kasih ilahi, kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi. Karena kasih manusiawi kita terbatas, pada satu titik tertentu kita akan kelelahan mengasihi, khususnya jika kita menerima perkataan atau perlakuan yang tidak baik. Dan hal itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Biasanya kita akan lelah. Namun ada sebuah berita baik yang ingin saya bagikan, yang saya alami, bahwa di dalam Kristus tersedia kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat. Hanya kasih Tuhan yang mengalir dalam batin kita yang akan membuat kita mengalirkan kasih ilahi. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, Paulus menuliskan, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap." Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35, Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Biarlah kasih Kristus yang mengalir dalam batin kita terpancar dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati.